Dua calon ketua umum PSSI sudah mendaftar, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua DPD Republik Indonesia Lanyala Mataliti. Lalu bagaimana peluang keduanya dan bisakah mereka menuntaskan sejumlah masalah di persepakbolaan Indonesia? Kita akan bahas bersama dua narasumber kami saat ini, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo yang sudah hadir di studio. Selamat malam Bung Joy. Selamat malam Reza. Dan juga dari luar studio sudah bergabung anggota Exco PSSI Ahmad Riyad. Selamat malam Pak Riyad. Malam, Mas Reza. Baik, Pak Riyad, jadi seperti apa hasil dari Kongres Biasa PSSI hari ini? Ya, Alhamdulillah Kongres berjalan sesuai jadwal, sesuai waktunya pas. Pengesahan laporan keuangan tahun 2021, penunjukan audit untuk 2022, lalu usulan program kerja rekomendasi untuk tahun depan, pengesahan klub baru dan pencoretan klub yang lama yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota PSSI, perubahan nama, dan yang terakhir pengesahan komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Oke, jadi sudah lengkap ya nama-namanya ya Pak? Sudah lengkap nama-namanya, nanti itu biar saya datanya tidak bawa ini nama-namanya. Ketuanya saja yang komite KP Amir Burhanuddin, yang komite banding pemilihan Gusti Randa. Oke, baik. Sejauh ini PSSI masih solid, Pak Riyad? Alhamdulillah seluruh Exco hadir, pengurus semua hadir, kecuali satu wakil ketua umum, Pak Cucu yang lama sudah nonaktif di PSSI. Karena kan dari informasi yang beredar sejumlah pengurus PSSI ini sepertinya sudah mulai melakukan manuver-manuver jelang KLB. Anda kabarnya akan merapat ke kubu Lanyala Mataliti. Apa betul seperti itu, Pak? Jadi Jawa Timur mencalonkan Pak Lanyala Mataliti. Kebetulan saya ketua Asprofnya Jawa Timur, Mas. Ya, tapi itu pencalonan, lalu ada kesediaan dari Pak Lanyala Mataliti mendaftarkan yang tanggal berapa kemarin 13. Jadi itu baru nanti dia tunggu bertarung dalam 1 bulan ini untuk memperoleh dukungan mayoritas. Jadi diperlukan kira-kira 45 suara sudah menjadi ketua umum PSSI. Baik Pak Erick Thohir maupun Pak Lanyala Mataliti cukup 50+1 sudah menang. Jadi itu waktunya 1 bulan Mas dari hari ini. 1 bulan. Ya. Pak Riyad, Anda sendiri apakah masih bersedia mencalonkan diri lagi menjadi Exco, Pak? Saya insya Allah, saya putuskan besok. Maju apa tidaknya besok. Karena dukungan juga, 50-50 ya, Pak? Tadi ketemu teman-teman juga didorong. Halo? Oke, jadi sekarang masih 50-50 nih ya Pak, keputusannya untuk mencalonkan diri lagi sebagai Exco? Ya 60 lah. 60% tinggal keyakinan nanti malam. Diyakinkan nanti malam. Yang nanti malam diyakinkan sampai besok. Kalau dapat restu teman-teman saya telepon saya maju lagi. Oke, baik. Artinya peluangnya lebih besar nih bagi Anda untuk mencalonkan diri lagi sebagai Exco PSSI ya Pak Riyad. Pak Riyad. Belum tentu, tidak boleh mendahului takdir Mas. Semua yang punya Allah Ta'ala yang punya. Kita tunggu keputusannya besok dari Anda Pak Riyad. Pak Riyad, Anda pernah dengan tegas menolak usulan untuk pengurus PSSI agar mundur begitu setelah tragedi Kanjuruhan. Karena ya, menurut betul. Anda pengurus PSSI yang mundur itu meninggalkan tanggung jawab. Sikap Anda masih sama seperti itu Pak Riyad? Ya harus sama tetap ya, ini yang jalan yang benar yang seperti sekarang ini, lewat KLB dibentuk, mereka harus bertanggung jawab menciptakan KLB, membuat KLB ini, mengundang klub-klub, mengundang voter semuanya, mempertanggungjawabkan yang dilakukan selama tahun kemarin, lalu menyiapkan KLB pemilihannya, membentuk KP. Kalau langsung mundur saat itu kan jadi apa nantinya? Pekerjaannya, pertanggungjawabannya pada siapa? Ini baru sesuai organisasi Mas, menurut saya yang belum tentu benar. Oke, jadi artinya mencalonkan diri lagi sebagai Exco itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab Anda ya terhadap tragedi Kanjuruhan? Oh enggak, lain itu belum tentu tanggung jawab, itu hanya ketertarikan aja untuk ikut berpikir pada dalam dunia sepak bola. Pak Riyad, Exco PSSI ini kan kerap tidak satu suara ya dalam memandang sebuah persoalan, misalnya saja soal pecat STY atau pertahankan STY.
keputusan-keputusan Exco juga kerap dianggap tidak transparan. Yang terbaru soal keputusan menghentikan Liga 2 dan juga Liga 3. Tanggapan Anda seperti apa selama ini Exco dianggap tidak transparan? Jadi yang khusus yang mengenai yang saya ikuti langsung, ya waktu Sintayong saya absen. Yang Sintayong yang terakhir belum ada rapat, Mas. Yang ini yang kemarin gagal di Piala AFF belum ada rapat. Tapi yang dulu pernah tapi saya nggak ikut, itu tetap mayoritas ingin lanjut sehingga tetap lanjut Sintayong. Yang mengenai Liga 2 dan Liga 3 ini quorum 99%, satu aja Pak Cucu yang tidak aktif sudah hampir sejak 2 tahun lebih nggak aktif Pak Cucu ini. Itu 100% putusannya itu sampai 2 kali rapat untuk meyakinkan apakah putusan ini benar atau putusan yang terbaik dari yang terjelek, ya, untuk menghentikan liga dengan situasional yang seperti ini. Situasinya itu kompleks sekali, Mas. Mulai dari keinginan beberapa klub yang dia tidak mau bubble, dia maunya home away, lalu PT LIB, lalu keadaan perizinan. Liga 2 ini belum ada satupun yang ada verifikasinya dengan standar yang sesuai dengan Perpol, peraturan polisi yang terbaru 2022 kemarin. Sehingga kita simpulkan kemarin Kanjuruhan saja, lalu pelatihan Panpel yang belum, Panjuruhan saja yang seperti itu dinyatakan tidak layak stadionnya. Apalagi stadion Liga 2 dan Liga 3 yang ke depan ini penting, kita tidak mau ke depan ada kejadian lagi. Kita sudah harus komitmen, harus tidak ada kejadian lagi sehingga benar-benar harus siap total lahir batin baru dijalankan, Mas. Oke, saya langsung ke Bung Joy. Bung Joy, sudah ada 2 nama ini, Lanyala Mataliti dan juga Erick Thohir. Ketika salah satu dari mereka terpilih sebagai Ketua Umum PSSI yang baru, sebenarnya apa sih yang pertama kali harus dilakukan? Karena kan dua-duanya tadi mengatakan ingin sepak bola Indonesia yang lebih baik. Ya, saya selalu skeptis lah, Reza, ya. Belajar dari pengalaman Ketua Umum PSSI bilang selalu di depan calonnya selalu mengatakan saya ingin sepak bola yang bersih, saya ingin membangun sepak bola, bla 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 bla, pokoknya banyak sekali lah. Tapi kan pada akhirnya kita mengetahui track recordnya. Waktu Iwan Bule mau naik pun sebetulnya janjinya banyak banget gitu loh. Tapi ketika dia terpilih dengan presentase 90%, saya langsung tidak percaya. Karena pasti ada invisible hand yang bermain di sana dan saya tidak mau lagi terulang hal seperti itu. Gitu. Untuk membersihkan invisible hands ini seperti apa? Justru itulah yang paling berkuasa kan kalau di PSSI ini yang namanya Exco. Exco paling berkuasa. Kan? Paling berkuasa di sana. Dia menentukan sebetulnya merah, hijau, kuningnya organisasi ini. Kalau organisasi ini diisi oleh orang-orang yang punya banyak kepentingan juga, punya klub di sana, punya investasi di sana sini gitu ya. Jadi selalu ada konflik kepentingan pada Exco. Bagaimana kita mau membangun sepak bola dengan konflik kepentingan seperti itu. Jadi siapapun yang terpilih, entah itu Lanyala, entah itu Erick Thohir, apakah bisa membuat Exco ini yang paling berkuasa, bebas dari kepentingan. Hanya kepentingannya hanya satu, membangun sepak bola Indonesia. Bisa nggak kayak gitu? Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka mau full time untuk PSSI? Karena Pak Erick pasti seorang pengusaha yang sangat sibuk. Pak Lanyala seorang ketua DPD yang juga pasti sangat sibuk. Apakah punya waktu untuk full memikirkan pembangunan sepak bola? Kalau di Kamboja saja sudah menunjuk seorang yang sangat profesional ya, untuk membangun sepak bola mereka, menunjuk sebagai ketua FA Kamboja, kenapa Indonesia tidak bisa? Gitu. Nah ini yang saya selalu skeptis dengan hal itu. Banyak orang mengatakan, wah Pak Eto akan banyak membawa perubahan. Pak Lanyala sudah berpengalaman macam-macam. Harus dibuktikan apakah dia berkomitmen, apakah ada kontrak politik dengan para Exco yang nanti akan terpilih. Harus ada kontrak politik artinya harusnya sekarang? Ada kontrak politik antara para calon ketua umum ini dengan para Exco yang akan terpilih. Dan kontrak politiknya pasti dengan voters. Karena voters yang akan memilih para Exco ini. Nah, Iwan Bule sudah menyatakan tidak akan maju lagi. Karena menurut saya dia memang harusnya bertanggung jawab pada tragedi Kanjuruhan. Sama sebetulnya sebetulnya Pak Ahmad Riyad, siapapun yang ada di Exco sekarang, harusnya juga untuk memutuskan, sudah saya bertanggung jawab pada tragedi Kanjuruhan, kami tidak akan lagi maju, kasih orang lain supaya ada kesempatan pada orang lain untuk bisa membangun sepak bola, bukan cuma mereka yang punya kesempatan. Tapi tadi Pak Riyad kan sudah jelas mengatakan bahwa ini peluangnya 60-40 mungkin dia mencalonkan diri lagi. Ya, Bung Joy. Ya Pak Riyad boleh saja mengatakan demikian, tapi kan
Pak Riyad juga pasti punya hati nurani. 135 orang yang mati itu sekarang siapa yang bertanggung jawab? Kan sebetulnya masih dalam kerangka siapa nih yang bertanggung jawab? Arema sampai tadi sore, sampai kemarin masih melakukan demo untuk mengatakan ini siapa yang bertanggung jawab terhadap 135 kematian. Siapa yang bertanggung jawab? Kan menurut saya Iwan Bule sudah menyatakan, oke, saya tidak akan maju lagi. Itu menurut saya itu bagian dari tanggung jawabnya. Meskipun telat, fine. Dia sudah menyatakan itu, tapi yang lain kan belum. Oke, gitu. kita akan bahas itu lebih jauh lagi. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Primetime News. Tadi kami mengusulkan kepada teman-teman untuk 1 Oktober, setiap Oktober menjadi libur untuk kegiatan sepak bola. Tidak ada kegiatan sepak bola, kompetisi, turnamen, dan lain sebagainya. Dan teman-teman menyambut baik, dan insya Allah itu akan menjadi hari yang betul-betul mengingat kita kepada kejadian Kanjuruhan untuk tidak pernah terulang kembali. Dan itu yang terakhir. Dan sepak bola tidak boleh ada korban nyawa. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Ya, masih bersama dengan Bung Joy di sini. Sayang sekali kita sudah tidak tersambung lagi dengan anggota Exco PSSI Ahmad Riyad karena Pak Riyad sudah mengikuti rapat. Sudah mulai rapat untuk Kongres Biasa PSSI. Setelah Kongres Biasa PSSI tadi sudah selesai ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan sama-sama dalam jumpa pers, Erick Thohir mengatakan yang penting nyali sebenarnya untuk membenahi sepak bola Indonesia. Betul. Kan Ketua Umum PSSI sebelumnya ada yang dari sipil, ada yang dari TNI, dari polisi. Kurang nyalinya seperti apa lagi? Sementara ini Erick Thohir bilang butuh nyali. Ya, ketika Pak Edi naik pun sebetulnya harapannya besar kan karena dia seorang jenderal. Ya. Demikian juga waktu Iwan Bule naik, harapannya tinggi sekali kan, tapi ternyata tidak terjadi. Ya, Ketua Umum PSSI itu kan ketuanya Exco. Tapi dia harusnya bisa membuat Exco itu solid dan bisa dalam pengaruh dia untuk membawa PSSI ke arah yang benar. Tapi kan tidak terjadi. Inilah yang sebetulnya kalau orang lagi Jadi masalahnya ini di mana Bung Joy? Kalau kita bicara soal Ketua Umum PSSI yang baru ini, dia harus mulai dari mana sebenarnya untuk bisa setidaknya membuat sepak bola Indonesia lebih baik? Karena kalau kita belajar dari Vietnam nih, itulah. Bung Joy. Karena kan Ketua Umum PSSI itu dipilih oleh voters. Jadi dia didorong oleh sekian banyak voters dan dia akan menang kalau 50+1 seperti Pak Riyad bilang tadi. Jadi menurut saya dia harus bikin kontrak politik. Saya mau maju dan saya mau jadi Ketua Umum kalau terpilih nanti. Tapi kamu milih Exco-Exco yang saya bisa bekerja. Satu, punya hati nurani. Yang kedua, memang dia Exco-Exco yang akan dipilih oleh para voters itu juga sebetulnya orang-orang yang punya komitmen untuk membangun sepak bola. Gitu loh. Bukan sekadar dia owners klub ini, dia owners klub itu. Sehingga kemudian kita kan melihat ini kumpulan Exco ini kan sebetulnya orang yang betul-betul mempengaruhi jalannya organisasi. Dan kematian 135 orang itu Harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung, bukan hanya bertanggung jawab, tapi Exco ini juga bertanggung jawab. Karena yang kami lihat ketika saya berada di tim, itu adalah ketidakbejusan dari PSSI termasuk Exco-nya dalam menerapkan aturan mereka sendiri. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi Bung Joy, sejumlah pemilik dan petinggi klub mendukung Erick Thohir maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Tidak tanggung-tanggung dukungan datang dari pemilik Rans Nusantara FC, Raffi Ahmad, hingga pemilik Persis Solo, Kaisang Pangarep. Berikut ini kita lihat. Ya kita dukung Pak Erick karena kita yakin Pak Erick ini punya nyali untuk membenahi sepak bola Indonesia. Kita yakin. Ya, Pak Teddy, Pak Erick buat Persib bukan sosok yang jauh karena dari awal berdirinya Persib tahun 2011, Pak Erick sudah 8 tahun bergabung dengan Persib, memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada Persib selama 8 tahun di Persib sampai dengan tahun 2019. Jadi bukan sosok yang asing, kita dukung Pak Erick karena kami percaya bahwa Pak Erick bisa membenahi semua persoalan sepak bola Indonesia. Ya semoga keinginannya anak muda kan sepak bolanya pengen berubah gitu loh ke arah yang lebih baik. Semoga yang nggak jalan-jalan, kasihan kan banyak pemain-pemain bola juga kalau dari Liga 2, Liga 3 anak-anak muda punya mimpinya jadi pemain bola, jadi pemain timnas. Pokoknya semoga kita dukung semua yang bisa membuat sepak bola lebih baik. Kami dari Surija FC, Liga 2, dukung Pak Erick Thohir karena terus terang selama ini kalau kita lihat selesai pandemi COVID, kalau tidak ada Pak Erick Thohir,
dengan bantuan tidak ada terjadi Liga 1 dan Liga 2 di tahun 2023 ini. Untuk itu komitmennya jelas dan kita Sriwijaya dukung Pak Erick Thohir. Pak, gimana Persis Solo? Loh, emang kami dukung Pak Erick tuh. Enggak. Kita kan juga ada kayak tadi Pak Teddy bilang, walaupun kami Pak Menteri itu baru ada 1 tahun lah di Persis Solo, tapi impact yang beliau berikan buat Persis Solo itu sangat luar biasa. Jadi saya rasa beliau bakal bisa untuk memimpin PSSI. Bung Joy, dengan kehadiran seorang Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Jokowi, apakah ini cukup untuk memenuhi nyali dari seorang Erick Thohir nanti jika terpilih membenahi sepak bola Indonesia ke depan? Ya harusnya dia sendiri orang yang pasti yang sudah sangat kredibel ya. Dengan posisinya sekarang dia ada di pole position sebetulnya. Ada di pole position ini, menarik ini. Oke. Jadi memang dengan dukungan seperti itu, tapi dia di balik layar dia harusnya ngomong sama Kaisang, sama Atta, sama siapa Raffi, kamu pilih juga Esko yang benar-benar kredibel. Oke. Sehingga ketika bekerja sama nanti mereka ada kecocokan, tidak seperti sekarang. Jadi saya bisa tarik kesimpulan ini Anda tidak mau lagi melihat muka-muka lama di tubuh PSSI, termasuk di Esko, walaupun tadi Pak Ahmad Riyad mengatakan sekarang kalau Esko yang sekarang itu didaftar diri. aja. Okay. Esko yang sekarang didaftar aja, coret semua tuh. Coret semua, oke. Coret semua oleh voters, jangan lagi mereka dipilih. Pilih orang-orang yang kredibel, pilih orang-orang yang punya hati nurani dan mau membangun sepak bola tanpa ada kepentingan apapun untuk dirinya. Baik, terima kasih Bung Joy atas penjelasannya.